wasiat kitab Nasoihud Diniyah wal wasaya imaniyah, nasihat keimanan dan wasiat nasihat agama dan wasiat halaman ke 33 ya. Semalam Bismillahirrahmanirrahim. Summa i'lam. Summah kemudian i'lam ketahuilah wahai saudara, annahu bahwasanya mata bila mana Sumaklam kemudian ketahuilah annahu bahwasanya mata bila mana tolabus sultanil adili, ada tuntutan dari raja yang adil, antuh malaz zakati, untuk meminta zakat ilaihi kepadanya, wajib maka wajib dedikah hal yang seperti itu. Wa buri'at dimmatul muzakki bidaf'iha ilaihi, wa buri'at dan telah terlepas dimmatul muzakki tanggungan orang yang berzakat, bidaf'iha dengan memberikan zakatnya ilaihi kepada sultan adil. Wakanat dan adanya al-ahdatu tanggung jawab, wakanat dan adanya zakat tersebut, al-ahdatu itu tanggung jawab, ala sultani terhadap sultan atau raja atau pemimpin atau presiden, fit tafriqi di dalam menyalurkannya. Jadi apabila ada tuntutan atau permintaan daripada pemerintah untuk memberikan zakatnya, maka wajib harus diberikan. Dan terlepaslah tanggung jawab kita kalau sudah diserahkan kepada pemerintah. Tanggungan kita, kewajiban kita untuk menyalurkan sendiri itu sudah terlepas dengan memberikan zakat terhadap pemerintah yang adil tersebut. Dan untuk penyalurannya itu sudah tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Wa kadzalika dan yang demikian itu idza tolabah ketika tuntutan zakat, idza tolabah ketika tuntutan zakat al-sultan pemerintah, alladhi yang mana pemerintah tersebut laisa bi'adilin tidak adil. Wa kadzalika dan demikian juga idza tolabah ketika ada tuntutan permintaan zakat terhadap sultan atau pemerintahan yang mana pemerintahan tersebut alladzi laisa bi'adilin, pemerintahannya itu tidak adil. Jadi tetap harus diberikan meskipun pemerintahnya, kalau memang itu diminta oleh pemerintah, meskipun pemerintahnya tidak adil, itu harus
harus diberikan. Karena apa? Wadzalika, hal yang seperti itu likhaufil fitnati, dikhawatirkan adanya fitnah, waftirokul kalimati, dan perpecahan atau percekcokan. Summa inna farroqoh, kemudian in farroqoh, apabila penyalaan inna farroqoh zakatu, summa kemudian apabila penyaluran zakatnya alal lazina, terhadap orang-orang katabaha, yang telah tercantum, yang telah menyantumkan zakat, Allahu pasira Allah, Allah lahum, terhadap mereka, wahum, dan mereka itu maujuduna, ada, minal asnafi, dari golongan as-samaniyati, yang 8. Asabahu, maka memberikan ganjaran Allah sawaban, terhadap ganjaran aziman, yang agung. Jadi apabila penyaluran zakatnya terhadap orang-orang yang telah ada di dalam Al-Quran, kata bahwa dalam kitabnya Allah, ya. Kata bahwa catatan Allah atau dalam Al-Quran, dan mereka itu ada atau termasuk min asnafil samaniyati, dari golongan yang 8. Jadi dari salah satu golongan yang 8, maka Allah akan memberikan ganjaran dengan ganjaran yang agung. Wa asab, dan juga memberikan ganjaran terhadap ahluz zakati, keluarga yang menunaikan zakat. Jadi yang menyalurkan atau pemerintahnya tersebut, kalau memang itu disalurkan sesuai dengan tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang agung. Dan juga yang mengeluarkan zakat atau yang berzakat juga mendapatkan pahala. Wa inna farroqoha, dan apabila penyaluran zakatnya ala wairiman, terhadap selain seseorang, amrullah, yang tidak diperintahkan oleh Allah, bitafriqiz zakati, dengan sebab menyalurkan zakatnya alaihim, terhadap mereka, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah, wahum, dan mereka al-madhkuruna fi qaulihi ta'ala, dan mereka tercantum fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas shadaqatu, bahwasanya atau pastinya as-shadaqatu, sedekah itu lil fuqara'i, bagi orang atau diberikan terhadap orang-orang fakir, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, wal amilina, dan juga para amil. Gak ada ya? Oh ya, ila akhirih ya.
Nama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Itu surat At-Taubah. Lil fuqara wal masakin ila akhirih. Faqad asamah, maka sungguh akan mendapatkan dosa isman dengan dosa aziman yang agung. Wa dzalama dzulman, dan termasuk kedzaliman fahisan yang buruk. Wa dzalama, dan termasuk zalim dzulman kedzaliman fahisan yang buruk. Jadi apabila penyalurannya itu, pemerintah itu menyalurkan, tadi di atas kan ada dua ya. Kalau memang zakat kita itu diminta oleh pemerintah, misalnya pemerintah yang adil, dan disalurkan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, maka yang menyalurkan atau pemerintahnya tersebut akan mendapatkan ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila disalurkan terhadap seseorang yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, maka dia akan mendapatkan dosa. Karena begitu diserahkan, yang memberikan zakat ini sudah lepas tanggung jawab. Yang memiliki tanggung jawab yang menyalurkan. Kalau misalnya pemerintah yang menyalurkan, ya pemerintah yang menanggung itu semua. Kalau seandainya disalurkan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, itu mendapatkan pahala. Kalau seandainya disalurkan tidak sesuai dengan yang ada di Al-Quran, maka akan mendapatkan dosa itu pemerintah. Wasoroh zoliman, dan akan menjadi kezoliman lil awliya'i, terhadap orang-orang kaya. Ya, karena orang kaya yang sudah mempunyai hak memberikan zakat, karena di sini disalahgunakan biwad'ihi, zakatihim fi ghairi mawadi'iha wasoroh, dan akan menjadi kezaliman yang pertama lil awliya, terhadap orang-orang kaya. Kenapa menjadi kezaliman? Karena biwad'ihi zakatuh, meletakkan zakatnya mereka fi ghairi mawdi'iha, yang bukan pada tempatnya, yang bukan pada yang dicantumkan di Al-Quran. Wal fuqara wal masakin ila akhirih. Dan terus yang kedua, wa dzaliman lil fuqara, mendolimi lil fuqara, terhadap orang-orang fakir. Karena apa? Biman ihi iyahum, mencegah terhadap mereka huquqahum, hak-haknya mereka, allati, yang mana hak-haknya mereka, kataballahu lahum fi amwalil awliya'i min ibadi, yang mana hak-haknya orang fakir itu memang dicantumkan oleh Allah dalam kitabnya, dan mereka itu fi amwalil awliya min ibadihi, di dalam hartanya orang-orang kaya, min ibadihi, daripada ibadah-ibadahnya. Jadi orang kaya itu memberikan terhadap orang fakir. Wa innama, dan pastinya, faradallahu, telah mewajibkan Allah az-zakatah, terhadap zakat,
Supaya apa? Litakuna tuhrotun lil ghina, agar mensucikan, agar membersihkan terhadap yang kaya. Wakiwaman lil fakir, dan menjadi penolong lil fakiri terhadap orang-orang fakir. Wabalagon, dan menjadi dan buat laporan. Wabalagon lahu, dan buat laporan terhadap yang kaya. Lil gida. Faman amilah, dan barang siapa yang melakukan, faman amilah, dan barang siapa yang telah melakukan fiha, di dalamnya, ala khilafin, terhadap perbedaan dalikah yang seperti itu, faqotih tamalabuh tanan wa isman aziman. Amilah, dan barang siapa yang melakukan atau mengamalkan fiha, di dalamnya, ala khilafin, terhadap perbedaan dalikah yang seperti itu, faqotih tamalah, maka sungguh telah membawa buhtanan, dosa, wa isman, dan dosa aziman yang agung. Jadi zakat kalau disalurkan bukan pada tempatnya, itu kita memiliki tanggung jawab ya. Makanya sebagai pengurus zakat kita harus paham, mau zakat mal, mau zakat fitrah, itu penyalurannya sama, 8 asnaf. Kita harus paham yang termasuk fakir itu siapa, yang termasuk miskin itu siapa. Kita harus semua harus paham definisinya. Artinya fakir itu butuh. Jadi definisi daripada fakir itu, dia mempunyai, ini sebagian pendapat ya, memiliki penghasilan tapi tidak sampai 50%-nya. Perbandingannya buat yang dimakan sehari-hari, itu fakir. Kalau miskin sampai ke 80%, tapi tidak sampai. Jadi ibaratnya begini, kalau miskin itu dia ada, tapi buat besok nggak ada. Buat hari ini ada, buat besok nggak ada. Tapi kalau fakir, ya buat hari ini aja dia masih kekurangan. Itu perbedaannya fakir dan miskin. Dan itu yang harus diutamakan. Jadi kalau seandainya salah penyaluran, yang pertama yang menyalurkan dapat dosa, yang kedua menzolimi orang yang bayar zakat. Karena apa? Ya karena tidak meletakkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan tujuan daripada zakat itu untuk membersihkan hartanya lilina bagi yang kaya, dan untuk menolong orang fakir. Wa idza akhadha zakata sultanu dhalim wa uha fi ghairi mawdi'iha.
Wallahu a'lam bishawab. Sedikit mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.